Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Agustianti SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Lampung. Saya bertugas di SD Negeri Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pada hari ini, Rabu 16 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan. Saya mengambil tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 6, muatan pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Mohon masukan dan saran pada kegiatan pembelajaran saya agar menjadi lebih baik. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kalau lebih baiknya jika kita mulai dengan berdoa. Dulu kita tolong sama Safira untuk menyiapkan teman-temannya berdoa. Duduk siap, gerak. Istirahat dua, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Hari Merdeka. Jadi anak-anak berdiri dulu. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat pasti dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekarang anak-anak lihat kanan kiri. Berangkat semua hari ini? Alhamdulillah kita semua lengkap. Ada hewan apa aja di depan? Siput sama kelinci. Siput sama kelinci. Pernah lihat bentuk aslinya? Pernah. Nah, sekarang anak-anak coba lihat. Di sini ada kelinci, di sini ada siput. Kira-kira ada nggak sih yang berbeda antara keduanya? Apa tuh bedanya? Tulang. Apa yang bertulang antara siput sama kelinci? Siapa yang bertulang? Kelinci. Iya, kelinci itu hewan bertulang belakang atau biasa disebut dengan vertebrata. Nah, kemudian satunya lagi ada apa nih? Siput. Siput itu termasuk jenis hewan apa ya? Iya, vertebrata. Nah, kalau dari cara mereka bergerak, kira-kira ada yang beda nggak? Beda. Bedanya apa tuh? Siput bergerak. Oh iya, siput bergeraknya lambat, kalau kelinci bergeraknya cepat atau lincah. Iya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Bu Guru akan memberikan anak-anak soal pretest. Fungsinya soal pretest itu untuk mengetahui atau mengukur kemampuan awal anak-anak tentang materi yang akan kita pelajari hari ini.
tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti setelah anak-anak itu belajar tentang organ gerak hewan, kemudian tentang gambar ilustrasi dan ide pokok, nanti diharapkan anak-anak itu bisa membandingkan karakteristik dan organ gerak hewan, vertebrata dan avertebrata. Kemudian membuat sebuah gambar yang sesuai dengan cerita gerak kupu-kupu. Dan yang terakhir, anak-anak bisa mengembangkan ide pokok menjadi sebuah cerita. Perhatikan ke depan. Guru minta tolong sama Safira, bacakan Safira. Teman-temannya yang lain menyimak. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Anak-anak, tadi dari cerita ini, kira-kira cerita ini berisi tentang apa? Kupu-kupu. Tentang kupu-kupu itu termasuk hewan apa? Iya, kupu-kupu itu termasuk hewan avertebrata. Kira-kira menurut anak-anak kenapa ya kok kupu-kupu itu masuk avertebrata? Tidak mempunyai tulang belakang. Iya, karena kupu-kupu tidak memiliki tulang belakang. Nah, anak-anak, dari cerita ini, dari setiap cerita atau paragraf itu pasti ada ide pokoknya. Nah, ide pokok itu biasanya ada di awal, di tengah, atau di akhir setiap paragraf. Nah, anak-anak, kira-kira bisa nggak buat cerita kayak cerita gerak kupu-kupu tadi? Bisa? Iya. Nah, untuk membuat cerita seperti gerak kupu-kupu tadi, kita harus menentukan ide pokoknya terlebih dahulu. Coba anak-anak perhatikan cerita yang ada di depan. Menurut anak-anak cerita ini menarik perhatian tidak? Tidak. Kenapa kok tidak menarik perhatian? Tidak ada gambarnya. Kira-kira menurut anak-anak kalau misalnya ada cerita tentang kupu-kupu harus diberikan gambar apa supaya menarik? Kupu-kupu. Nah, untuk membuat sebuah cerita itu lebih menarik, kita bisa memberikan atau menambahkan gambar ilustrasi. Kita lihat di sini. Gambar ilustrasi itu ada beberapa macam. Yang pertama yang di depan ini namanya gambar realis. Gambar realis itu gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya. Coba anak-anak lihat di sini itu kira-kira gambar apa? Gambar pasar. Gambar itu digambar menggunakan tangan tapi mirip keadaan aslinya, yaitu jual beli di pasar. Kemudian contoh gambar ilustrasi yang berikutnya yaitu karikatur. Karikatur itu apa sih? Coba nih, karikatur adalah gambar yang melebih-lebihkan. Kalau dilihat dari contohnya itu kira-kira menurut anak-anak yang berlebihan apanya? Kepalanya lebih besar daripada tubuhnya atau badannya. Itu namanya karikatur. Kemudian ada gambar kartun. Pernah lihat kartun ini? Kenapa ini? Iya. Fungsinya gambar kartun itu untuk menghibur. Ada banyak sekali ya kartun-kartun yang biasa kita lihat. Contoh yang lainnya ada apa aja? Pin. Yang terakhir ada gambar dekoratif, yaitu gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya tapi tidak menghilangkan
Dengan menggunakan apa? Sayap. Sama ya, caranya dengan Terbang. terbang. Tapi apakah mereka itu termasuk jenis hewan yang sama? Tidak. Kenapa tidak? Tidak memiliki tulang belakang. Oh iya, kupu-kupu tidak memiliki tulang belakang, sedangkan burung memiliki atau mempunyai tulang belakang. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak coba perhatikan video yang akan Ibu putar di depan. Hewan berbelakang dan apel berbelakang. Ular mempunyai tulang belakang, maka ular termasuk jenis hewan vertebrata. Tapi tidak mempunyai tulang belakang, maka cacing termasuk jenis hewan alvertebrata. Lumba-lumba mempunyai tulang belakang, maka lumba-lumba termasuk jenis hewan vertebrata. Ubur-ubur tidak mempunyai tulang belakang, maka ubur-ubur termasuk jenis hewan alvertebrata. Ikan mempunyai tulang belakang, maka ikan termasuk jenis hewan vertebrata. Cumi-cumi tidak mempunyai tulang belakang, maka cumi-cumi termasuk jenis hewan alvertebrata. Kambing mempunyai tulang belakang, maka kambing termasuk jenis hewan vertebrata. Bintang laut tidak mempunyai tulang belakang, maka bintang laut termasuk jenis hewan alvertebrata. Burung mempunyai tulang belakang, maka burung termasuk jenis hewan vertebrata. Siput tidak mempunyai tulang belakang, maka siput termasuk jenis hewan alvertebrata. Nah, sekarang sudah paham kan bedanya antara hewan vertebrata dan avertebrata? Nah, sekarang ayo kita lebih jelas lagi mengenal hewan avertebrata. Hewan avertebrata di sekitar kita sebenarnya banyak, misalnya ada jalan, kaki, dan tubuh. Nah, kira-kira apa ya organ gerak mereka? Belalang termasuk hewan avertebrata karena belalang tidak mempunyai tulang belakang. Organ gerak dari belalang adalah kaki depan dan kaki belakang. Fungsinya dari organ belalang adalah kaki depan untuk menjabang dan kaki belakang untuk melompat. Cacing juga termasuk hewan avertebrata. Kira-kira apa ya nama organ gerak cacing? Organ gerak cacing itu berada pada otot di bawah kulit yang berfungsi untuk bergerak dan berpindah tempat. Sudah pada tahu kan ubur-ubur? Organ gerak dari ubur-ubur itu adalah tentakel, di mana tentakel itu berfungsi untuk bergerak dan sebagai alat perlindungan. Nah, sudah paham kan tentang perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata? Secara umum, perbedaan hewan vertebrata seperti ini. Jadi kita sudah menyaksikan video yang sudah ditayangkan tadi tentang perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata. Coba anak-anak bisa nggak menyebutkan contoh hewan vertebrata itu apa aja? Yang memiliki tulang belakang? Ayam. Terus apa lagi? Kelinci. Kalau yang hewan avertebrata apa aja contohnya tadi? Belalang. Ada lagi? Cumi-cumi. Siput. Iya, itu contoh-contoh hewan vertebrata dan avertebrata. Udah jelas ya? Sekarang anak-anak akan berburu bagi menjadi beberapa kelompok. Anak-anak boleh berpindah tempat sesuai sama teman-temannya. Sekarang anak-anak sudah bergabung dengan teman-teman satu kelompoknya. Sekarang guru beri kesempatan anak-anak untuk membuat nama kelompoknya berdasarkan hewan vertebrata atau avertebrata. Pilih
yang buru pegang ini. Nanti anak-anak buka, kemudian dilihat ada cara pengambilannya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada bu guru. Dikerjakannya bersama kelompoknya. Jadi anak-anak diskusi bersama teman-teman satu kelompoknya. Sudah paham? Sudah selesai semua? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah selesai semua, berarti nanti anak-anak setiap kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kita mulai dari kelompok lumba-lumba dulu. Jadi kelompok lumba-lumba maju ke WKPD-nya ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami dari kelompok lumba-lumba beranggotakan Indah, Mutiara, Naufal, Ian, dan Zahar. Teman-teman, kami membuat cerita berjudul Membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Edo berkunjung ke rumah Pak Rudi pada sore hari. Pak Rudi merupakan tetangga keluarga Edo. Rumah mereka berdekatan, hanya terpisah oleh jalan kumpul perumahan keluarga Edo dan keluarga Pak Rudi. Bertetangga baik, Pak Rudi memelihara ternak kelinci. Yang dimaksudnya adalah beberapa kandang. Kandang kelinci Pak Rudi terletak di belakang rumah. Kandang tersebut berisi beberapa ekor kelinci dan anaknya. Kandang tersebut memiliki ukuran yang tidak terlalu besar. Kandang kelinci Pak Rudi bersih dan terawat dengan baik. Pak Rudi mengajak Edo melihat kandang kelincinya. Edo membantu membersihkan kandang kelincinya. Sebelum membersihkan kandang kelinci, Edo mengambil keranjang yang ada di dekat kandang kelinci. Pak Rudi mengambil sapu lidi untuk menyapu bagian bawah kandang kelinci. Mereka berdua bersama-sama membersihkan kandang kelinci.
kita sudah membuat cerita tentang membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup berarti boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok lumba-lumba. Sekarang kita lanjutkan untuk yang presentasi kedua, kelompok paus. Ini kami akan membacakan hewan yang dibandingkan. Kelinci memiliki tulang belakang, siput tidak memiliki tulang belakang. Gerakannya lincah dan cepat, gerakannya lambat, berpindah tempat dengan berlari, berjalan dan melangkah, berpindah tempat seolah orang berlayar. Coba perhatikan semua. Tadi kelompok paus sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Mereka membandingkan kelinci dan siput. Anak-anak ada yang mau bertanya tidak atau menanggapi? Ya, kalau tidak boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok paus. Dan untuk kelompok yang terakhir yaitu kelompok kelinci. Kelompok kelinci boleh maju ke depan. Teman-teman, ini adalah hasil gambar kelompok kami dari cerita yang berjudul Gerak Kupu. Kupu adalah hewan invertebrata, bergerak dengan menggunakan sayap. Cara terbang. Tepuk tangan untuk kelompok kelinci. Oke, kita sudah selesai. Tadi anak-anak sudah presentasi semua ke depan dan tadi setelah guru simak sudah bagus, sudah sesuai apa yang dikerjakan dengan apa yang diperintahkan, sudah cukup baik dan benar. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke kegiatan penutup, Bu Guru ada ice breaking. Nah, untuk ice breaking ini anak-anak coba berdiri dulu. Sudah semangat lagi setelah melakukan ice breaking? Masih kurang apa sudah cukup? Kurang. Kalau sudah cukup, tadi belajar apa aja? Orang hewan, dan hidup pokok. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang 3 materi tersebut. Organ gerak hewan. Tadi ada hewan vertebrata dan avertebrata. Terus kemudian tadi anak-anak juga sudah presentasi maju ke depan. Kalau tadi kalian mengerjakan tugasnya itu berkelompok, sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi yang dikerjakan sendiri. Dan nanti anak-anak mengerjakannya menggunakan barcode. Ya, jadi nanti soalnya Bu Guru tampilkan di layar, kemudian jawabannya nanti anak-anak cukup mengangkat kertas ini. Nanti Bu Guru scan jawaban anak-anak melalui HP-nya Bu Guru. Paham? Nah, anak-anak sekarang lihat barcode yang sudah Bu
siap semua, duduk yang rapi. Guru minta tolong sama Habib untuk menyiapkan teman-temannya. Kita berdoa sebelum pulang. Siap, siap. Doa mulai.